Di abad-abad awal di dunia filsuf, para filsuf cenderung dan fokus untuk mengkaji apa itu dunia dan jagat raya. Bagi mereka dunia adalah makrokosmos kecil yang pada perkembangannya mereka menemukan bahwa ada makrokosmos yang jauh lebih besar daripada dunia itu sendiri. Makrokosmos yang jauh lebih besar itu adalah jagat manusia. Jadi para filsuf pada saat itu menganggap bahwa manusia adalah sebuah jagat yang maha luas, sehingga mereka merasa bahwa manusia adalah sebuah fenomena yang tiada habisnya untuk terus dibahas, melebihi pembahasan tentang dunia dan jagat raya itu sendiri. Orang yang pertama memikirkan ini adalah Socrates. Ketika ilmuwan-ilmuwan lain hanya fokus memikirkan mengapa kemudian buah apel jatuh dari pohon dan jatuhnya ke bumi, ketika filsuf-filsuf lain hanya mengkaji bagaimana kemudian sebuah pelangi bisa terjadi, Socrates datang untuk memperkenalkan dan menggagas suatu pemikiran yang juga perlu dilakukan, yaitu pemikiran untuk memikirkan diri kita sendiri, manusia itu sendiri. Sekali lagi, manusia adalah sebuah objek yang tiada habisnya untuk terus dibahas. Di antara manusia ada yang menyebar kebaikan dan sebaliknya. Nah, orang-orang yang menyebar kebaikan inilah, orang-orang yang menyebar manfaat inilah yang kemudian ada baiknya untuk kita sebarluaskan, untuk menabur kebaikan-kebaikan dan virus-virus kebaikan. Dan mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat seorang Socrates. And I mistake care to join me fucking for blessing. Socrates dihukum mati karena dia dianggap sebagai sosok yang menyebarkan sebuah model pikiran yang menggerogoti kaum muda pada saat itu, di mana Socrates memperkenalkan tentang esensi daripada hidup, esensi kebijaksanaan, esensi kebaikan hati, dan asumsi tentang pemikiran soal kehidupan yang lebih baik, yang mana ternyata pada praktiknya, pada perkembangannya, asumsi pemikiran ala Socrates ini adalah sesuatu yang kemudian menentang dunia perbudakan pada saat itu di Romawi dan Yunani. Ketika perbudakan merajalela pada saat itu, ternyata Socrates datang dengan model pemikiran yang kemudian seolah-olah ingin menghapuskan tentang perbudakan. I'm of the Republic. Save vaunted words for... Yang tentu saja oleh para tirani kerajaan, model pemikiran Socrates ini dianggap sebagai sesuatu aral yang serius dan perlu untuk segera disingkirkan. Karena setiap orang yang mendengarkan dan memahami pola pikir ala Socrates kemudian berubah dan terpanggil untuk mendalami dan memahami esensi hidup, di mana setiap orang layak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebahagiaan yang sama. Dalam hal ini tidak ada perbudakan, tidak ada strata yang kemudian ada kelompok-kelompok yang pantas untuk ditindas, dan hanya ada beberapa kelompok yang kemudian pantas untuk berbahagia dan menikmati apa yang kemudian tidak bisa dinikmati oleh kalangan bawah. Dan begitulah bagaimana kemudian Socrates akhirnya meninggalkan dunia ini sebagai seseorang yang memperjuangkan hak dan kemerdekaan dan mati karena tirani kerajaan. Semua orang yang mencintai dirinya, dari teman dan muridnya, mengelilinginya dengan perkabungan dan ketidakrelaan yang sungguh besar. Meski di ujung kematiannya, dia tampak bahagia dan siap mati dengan mulia dan tanpa rasa takut. Itu memang sudah bisa ditebak. Socrates pada saat tertentu dikenal dan dijuluki sebagai seorang filsuf yang aneh. Dia kerap ditemukan menari seorang diri dan bermeditasi, bahkan sambil berjalan. Ketika dia sedang berkonsentrasi, tak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Dia adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang di Athena. Dia tidak minum alkohol, bahkan ketika itu tersedia di hadapannya. Berjalan tanpa alas kaki, dia tidak memenuhi standar kecantikan dan kerupawanan, sebuah sentuhan pandangan yang kemudian ketika orang melihatnya, dia tidak terlihat sebagai seorang akademisi dan pemikir, melainkan orang yang gembel ya.
Meski begitu, dia adalah sosok yang terhormat di kalangan tertentu. Dia terhormat tanpa mencari kehormatan itu sendiri. Dia adalah seorang prajurit yang tangguh dan bahkan beberapa kali menyelamatkan Raja Alcibiades She dies. selama perang di Potidae tahun 432 sebelum Masehi. Kehormatan yang Socrates peroleh bukan kehormatan yang instan. Kehormatan yang dia peroleh adalah kehormatan yang dengan senang hati masyarakat sekelilingnya memberikan kepadanya. Oleh karena Socrates dikenal sebagai guru tanpa niat dalam dirinya untuk menggurui. Pada saat orang-orang datang kepada Socrates untuk membagikan keluh kesah, untuk mencurahkan semua isi hati, Socrates lantas tidak muncul sebagai sosok yang kemudian seolah-olah memahami masalah orang yang datang itu, melainkan Socrates dia menawarkan sebuah metode diskusi untuk kemudian bersama-sama mencari jalan keluar daripada masalah yang orang bawakan itu. Socrates menganggap bahwa setiap masalah yang terjadi di dunia ini tidak datang tanpa dengan solusi yang ada di dalam masalah itu. Nah, solusi yang ada di dalam masalah ini, Socrates sadar bahwa dia bukan satu-satunya yang mampu untuk mendapatkan jalan keluar. Dia sadar bahwa masalah, untuk keluar dari masalah ini, orang yang bisa mendapatkan solusi daripada masalah itu adalah orang yang mengalami masalah itu. Dari kesadaran ini sehingga Socrates kemudian memiliki metode tersendiri, yaitu metode berdiskusi dengan antara dirinya dengan orang yang memiliki masalah ini. Nah, metode inilah yang kemudian dikenal sebagai metode diskusi ala Socrates atau disebut dengan metode pedagogi. Dia sosok yang sederhana tanpa ambisi ingin dipuja-puja. Socrates menolak segala jenis ketenaran dan kekuatan yang kebanyakan diburu oleh orang Athena kala itu. Dia tidak mengharapkan itu semua. Dia bahkan tidak berpikir dan berniat menghasilkan sebuah karya, sampai akhirnya pemikirannya dibukukan oleh muridnya yang bernama Plato. Nah, hal ini yang kemudian menjawab pertanyaan ketika ada orang yang mempertanyakan mengapa kemudian Socrates ini menjadi famous atau terkenal sementara dia tidak pernah menulis buku. Socrates hanya fokus dengan kehidupan nyata, berinteraksi dengan orang-orang yang datang kepada dirinya. Kehidupan nyata di mana dia melihat semua gejala-gejala sosial yang terjadi di sekelilingnya, dan tanpa sedikit pun niat untuk kemudian menuliskannya dan menjadikan itu sebagai ilmu. Tetapi faktanya hari ini kita melihat karya-karya Socrates, orang-orang membicarakan tentang pola-pola berpikirnya dia. Lantas mengapa kemudian Socrates itu terkenal adalah karena tadi, ternyata dia memiliki seorang murid yang bernama Plato. Plato inilah yang kemudian membukukan dan mengabadikan setiap cara pikir Socrates ini. Dari semua cerita itu, Socrates memang layak memperoleh cinta dari semua kalangan, kecuali para tirani. Socrates menjelma bagaikan lawan politik bagi orang-orang politikus. Nah, kemudian tirani kerajaan di Athena kemudian memikirkan cara bagaimana Socrates bisa dieksekusi mati, karena tidak ada alasan yang bisa diterima oleh khalayak umum sehingga Socrates memang layak untuk dieksekusi mati. Maka orang-orang politik di Athena saat itu berkumpul untuk mencari sebuah alasan di mana Socrates kemudian mati dan kalangan di sekelilingnya menerima kematian Socrates itu. Maka Socrates kemudian dijebak. Dia dimandatkan sebagai seorang algojo untuk mengeksekusi mati seorang panglima yang dianggap gagal karena kalah dalam perang Sparta, yaitu seorang panglima perang bernama Leon dari Salamis. Tetapi dengan tegas Socrates menolak itu. Dia menolak semua hal yang bertolak belakang atas dasar cinta dan kebijaksanaan.
Jadi ketika keputusan itu bukan berlandaskan cinta dan bertolak belakang atas kebijaksanaan, maka Sokrates menolak itu. Nah, kejadian yang kemudian menegaskan di mana pada saat itu ada peramal yang dianggap adalah suara Tuhan. Dia bernama Oracle. Oracle yang dia adalah setengah dewa dan setengah manusia yang berdiam di sebuah bukit yang tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh manusia. Intinya dia adalah dewa yang kemudian mengetahui bahwa di Athena satu-satunya orang yang paling bijaksana pada saat itu adalah Sokrates. Jadi Sokrates dimandatkan oleh Tuhan langsung bahwa dia adalah sosok yang paling bijaksana pada saat itu. Tetapi bahkan ketika para dewa pun yang mengatakan bahwa Sokrates, kamu adalah manusia yang paling bijaksana, yang mana notabene-nya tidak ada keputusan paling layak untuk diterima semua kalangan selain keputusan yang berasal dari dewa. Tetapi masih saja Sokrates menolak itu. Dia menolak dianggap sebagai orang paling bijaksana. Karena Sokrates menganggap bahwa dirinya masih banyak hal di dunia ini yang tidak dia pahami. Dan Sokrates menganggap bahwa dirinya tidak memberikan nilai yang begitu besar dan signifikan, sehingga permasalahan itu masih merajalela. Sehingga Sokrates menolak dirinya sebagai orang bijaksana, karena mana mungkin dia berbangga atas kebijaksanaan dirinya, di mana di saat bersamaan penindasan dan perbudakan di sekelilingnya juga terjadi secara bersamaan. Nah, dari sinilah kemudian sebuah frasa yang sangat terkenal itu kemudian muncul, yaitu frasa saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, Sokrates mengatakan itu pada saat itu. Akhirnya para tirani kerajaan kalang kabut pada saat itu karena dia tidak menemukan alasan yang kemudian layak atas kematian Sokrates ini. Karena Sokrates kemudian menolak untuk menghukum mati seorang panglima yang meskipun sudah dianggap sebagai panglima yang gagal. Tetapi tirani tidak kehabisan akal. Penolakan Sokrates inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa Sokrates adalah sosok pembangkang terhadap kerajaan. Hingga di sebuah persidangan, menurut apa yang dituliskan Plato dalam buku The Apology of Socrates, Sokrates mengumumkan semangat kebajikan sekaligus sebagai pembelaan terhadap dirinya. Meski dia tahu bahwa dia akan tetap dieksekusi dan dihukum mati. Yang anehnya, dia menerima putusan dengan sangat tenang. Dari kejadian itu juga sebuah frasa yang sangat terkenal pertama muncul, yaitu kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Jadi frasa itu yang kemudian membuat Sokrates akhirnya rela atas kematiannya, karena dia merasa kehidupan yang dia jalani yang tidak dia periksa, sehingga merasa kehidupannya tidak layak untuk dijalani. Wow, dia pun dijatuhi hukuman mati, tapi karena perayaan keagamaan yang akan dilangsungkan, eksekusinya tertunda hingga 30 hari. Disitulah semua orang yang menyayanginya memintanya untuk menggunakan kesempatan itu untuk kemudian kabur. Tetapi kembali lagi kepada karakteristik yang tertanam dalam diri Sokrates, dia menolak untuk kabur. Di ujung kematiannya, Sokrates pun meneguk secangkir hemlock, yaitu sejenis racun mematikan pada saat itu, yang diberikan oleh para algojo. Jadi Sokrates memilih kematiannya dengan racun, bukan dengan digantung di penggal atau apapun itu. Dia memilih untuk meneguk racun. Untuk terakhir kalinya Sokrates berjalan hingga kakinya mulai tak berdaya menopang tubuhnya sampai dia merasa terbang hingga terbaring. Dikelilingi oleh teman-temannya, mereka tinggal menunggu racun itu mencapai hatinya. Sokrates pun meninggal, tapi hanya jasadnya. Dia berumur 70 tahun ketika meninggal, tetapi umur dan usianya yang sebenarnya melebihi 70 tahun itu. Karena pada kenyataannya dia abadi. Dia terus dikenang sebagai filsuf dan terus dinyanyikan, diceritakan, dikisahkan, dibukukan sebagai figur sakti yang mencari dan pertama kali menggagas
di mana pelajaran yang sebelumnya hanya tertuju pada alam semesta, kemudian itu diarahkan untuk mempelajari diri manusia itu sendiri. Pengikut Sokrates memperluas tujuan filsafat untuk mencoba menjabarkan nilai-nilai batin daripada setiap manusia. Jadi pada intinya kehidupan Sokrates mengajarkan tentang kehidupan yang penting untuk diperiksa. Itu terkait tujuan-tujuan kehidupan kita, terkait tentang fase-fase kita menjalani hidup, setiap detail-detail kecil yang membentuk karakter kita. Tetapi kemudian ketika itu semua tidak tercapai, tujuan-tujuan hidup itu tidak kita temukan, maka bagi Sokrates kehidupan itu tidak layak untuk dijalani. Oke teman-teman, sebagai pesan, jangan bunuh diri, jangan mati begitu saja sebelum kita menjalani hidup ini dengan mempersembahkan yang terbaik daripada apa yang kita miliki, karena kita tahu bahwa kita tidak tahu. Salam perspektif.